agak sedikit memperlemah XP laner dari Aura sekarang. Tanpa Esmeralda, tanpa Uranus. Tapi jangan lupa ya, ini Aura. Mereka bisa membawakan hero naga. Backline-nya apa ya? Yuzong ya. Iya. Ini kan? backline-nya apa Betul. ya? Triknya tuh. Soalnya Relay. Uranus ditutup, berarti ada backline yang dijaga nih dari kanan. Your team is Iya, lihat tuh. Dia bahkan menutup nih. Dia belum tahu kan parametersnya untuk roamer atau Iya. mid lane. Karena dia tutup Uranus, tandanya dia nggak mau backline-nya terumpang-amping. Sedangkan backline mereka, kalau kita lihat dari Marksman, ini Marksman keras loh. Iya. Yang Iya, maksudnya iya. bisa nutup dari Uranus, bisa Iya. numbangin Uranus. Berarti mid lane-nya nih, dari kanan yang harus kita pertanyakan Opung Wawa. Kalau Sapphire kah? Sapphire bisa masuk mid lane. Kalau mereka mau main 2 Magic juga, masih ada Kagura sebenarnya yang open sekarang. Ya, Kagura setuju. Atau masih ada Cecilian juga. Sisi kiri mereka belum punya roamer. Apakah mereka akan menggunakan salah satu roamer andalan mereka dengan adanya Lolita? Tidak ada ke Adita, Lolita masih bisa. Oh, suka yang tak-tak gitu ya. Iya, yang ada tatanya ya kan. Dan bahkan lihat, body suffers. ternyata Ruby. Benedetta. Oke. Oh, Benedetta XP. Benedetta Gold tuh. Kabuki Oh, gak Gold. sih? Kabuki. Kabuki gak sih? Apa? Benedetta. Benedetta ini udah ada Beatrix loh. Ini kali si Fluffy. Oh, nggak sih? XP, oh ya, XP. Fluffy. Mereka soalnya kebiasaannya 2 fighter juga Iya. bisa gitu buat Aura. Oh, tapi ternyata ada Popheus. Pakai Langsung. juggler. Pakito Nggak, jangan pakai belok, juggler. belok. Belok. Nggak tahu kenapa ya. Tadinya menurut gua, karena ini tuh mau roamer ini. Mau roamer apa? Mau roamer Ruby. Oh, tapi kan Menurut gua udah ya, di-pick ya. menurut gua. Ah. Karena ini tadinya tuh mau roamer Ruby. Ketika roamer Ruby-nya diambil di kiri, mereka langsung switch. Lihat tuh, gameplaynya langsung di-switch sekarang. Karena mereka nggak main Uranus bukan tanpa alasan kan. Dan ini di-switch. Di-switch ketika seorang Masyanya harus berada menjadi salah satu Masya yang rusuh. Ya, tapi aku suka sih dengan kehadiran dari Popheus ya. Iya. Yang ini membuktikan ya udah dari Onyx mereka punya hero pool yang cukup luas, jadi stratnya mereka masih tetap masuk. Betul. Apalagi Benedetta ketemu dengan Popheus, kan kita tahu dulu memang adalah counter alami dari Benedetta sendiri. Cuman buat sekarang dari Popheus masih bisa ditarik ulur. Iya. Dan begitu pun dengan Ruby ya. Ada Ruby Offended. juga bisa dilompat. Ada Bigutnya, itu gerak Fanny terus. juga bisa kalau masuk Iya. dalam range-nya dia. Alright, dan bahkan tapi kali ini lihat apakah Onyx Esports tetap mendapatkan kemenangan dan mendominasi atas Aura Fire. Dan ini adalah kesempatan terakhir Aura Fire di week awal untuk membalaskan dendam atas kekalahan sebelumnya. Langsung menuju ke arah Lane of Down bersama Ranger Mas dan juga Alda Komawa. Yes. Dan buat para pendukung dari kedua tim, langsung ramaikan di kolom komentar dengan hashtag GoOnyx ataupun dari Aura Fire. Tadi sepertinya kali sama Hate udah mulai mencoba untuk merusuh ke arah satu Purple Ball, tapi satu more retribution yang on point. Disalamatkan oleh seorang Kabuki dan Samo Hate dipanis terlalu jauh seperti Dipanis dan ternyata 99% tetap menuju ke arah Kabuki ya. Iya. Dan menuju ke arah jungle yang dari seorang Kairi depan sana. Kabuki mengurungkan niatnya sedikit berbeda. So, dibandingkan sebelumnya yang Lebih dia hati-hati ya? Ya, lebih hati-hati. Di dive kali ini Kabuki berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Di wave awal mereka bahkan tidak ada pertempuran yang cukup signifikan. Kalau tadi memang Samo Hate tugasnya untuk seperti itu. Ya. Ya, kasusnya sama-sama mirip-mirip Hilda lah. Makanya kayaknya ini agak sedikit switch kalau bisa aku bilang. ini. Masya mode Spectre gimana ya? Masalah ya, satu hal yang aku perhatikan tuh kayaknya si Samo Hate ini tadinya mau Ruby, nggak tahu kenapa. Iya. Aku kuat sekali instingku ke arah sana. Waduh, kuat sekali. Tapi ternyata diambil Rubinya dan langsung berubah strateginya menuju ke arah seorang Masya Roamer seperti Godiva yang mencoba untuk zoning out saja, mengamankan Kabuki di area jungle-nya, nggak mau kembali terjadi efek struggle di early game seperti di game yang pertama. Mereka udah reset dan 1 poin eliminasi yang udah ditabung membuat dari Aura Fire kali ini cukup unggul sedikit aja dari Oke, bakal coba dipasang di dalam bottom lane. Kasar telah dikeluarkan, ditutup, flicker ke arah belakang. Tapi lihat Kabuki kali ini masih bertahan. Rian langsung datang ke arah depan. Belum ada altar, sama yang nggak mau masuk lebih dalam lagi karena udah ada Wesker yang siap nanti. Siapa tahu Hai gunakan dalam tiba-tiba. Iya, tapi kali ini dengan mode runner dari virus ya, tapi dari turtle-nya yang pertama kali ini sudah muncul. Yang belum di zoning out, belum menjadi prioritas juga untuk di menit yang kedua. Dari kali ini Hai bakal coba untuk ditabrak lagi. Samo Hate kali ini bakal ditarik, tapi Hai masih bisa mundur. Selamat Facehager menjadi tujuan, gak punya Black Shield. 1 poin eliminasi berhasil ditabung, tapi Facehager yang harus ditukarkan dengan boost. Tapi di sisi lain Samo Hate berhasil ditumbangkan di tangan seorang Kabuki. Dan begitu pun Rian, 3 player hilang dari Onyx di patung ya. Salah ya.
Oke, ini kita bakal menuju ke lane of down di menit yang ketiga setelah adanya sedikit problematisasi, tapi it's okay, no problem ya. Kita sudah bisa melihat akan ada perebutan dan adu retribution kali ini. Kita lihat sama AT masih lebih. Pasaga menjadi pilihan utama. Kairi dan bahkan Parsimonic Esport mereka memancing sampai terreset kembali Turtle yang mereka miliki. Turtle-nya nggak jadi dieksekusi, ditarik ulur aja, tiba-tiba di ghost, hilang. Oh ya. Sakit. Tapi sekarang dengan komposisi, misalnya yang dipakai oleh Onyx Esport, mereka punya Masha. Cuman kita belum melihat dari sama cukup efektif. Iya. Efisien untuk bisa menghalangi EXP yang didapatkan dari Aura Fire. Iya, karena dari tadi kalau kita lihat juga mau coba main agresif, tapi dipanis kali ini Turtle yang pertama berhasil untuk didapatkan oleh seorang Kairi dengan retributionnya. Walaupun ada sedikit kontes dan gangguan juga dari Aura Fire, Onyx masih bisa sedikit demi sedikit keep up untuk mengejar ketertinggalan. Yes, benar banget. Tapi lihat Godify mau pendetnya gagal mendapatkan Rian, berhasil mundur ke arah belakang. Akan ada Steve Fighter bottom lane. Langsung ada Kabuki merespon dengan cukup cepat. Memukul mundur depan menunjukkan seorang cewek dan sprint shot. Tembak ke peringatan. Langsung ditumbangkan begitu saja cewek dari bottom lane. Dan bahkan Onyx Esport mereka coba untuk melakukan defense terhadap turret yang mereka miliki. Tidak mau tinggal diam. Kairi is coming. Peshagon jadi pilihan utama tapi lihat masih punya Black Shoot. I'm over dan keluarkan Backray. Dan ini tandanya adalah genderang perang. Bakal dikomit Godiva dan Knockout Play. One last hit. Flicker dan bahkan Godiva. Can you do it? Oh my god, Godiva still survive. Malah sama hati yang harus disumbangkan kali ini. Wow, walaupun ada satu buah gold altar, tapi Fluffy kali ini satu titik lagi. Dan terakhir, flame shot on point dari seorang Boost berhasil untuk membayarkan kompensasi atas Aura Fire. Hey, not bad. Oh, iya. Tidak secepat itu, brotherku. Iya. Tidak semudah itu lari dari kejaranku, kalau kata Butes. Itu nyaris. Adanya gak ada flame shot tadi. Yang memang sudah disimpan karena ya balik lagi. Masih dengan adanya miss. Karena langsung di tapping juga dari player head to head untuk head and shoulder antara Godiva dan juga Samohate kali ini. Kill participation itu dipegang oleh Samohate, tapi kita tahu bagaimana impactfulnya dari Godiva setiap kali dia muncul dengan KDA yang jauh di atas rata-rata sekarang sebagai support. Yes. Dan ditambah lagi nih ada pantun dari DK3 Aryan. Belikan OP yang warna bening. Ayo naga api bakar si landak kuning. Oh. Yes, dan tentunya kali ini Onyx Esport masih coba untuk struggle untuk melihat gameplay dari Kabuki yang udah berbahaya sekali di arah mid game kali ini. Ini dia Pung yang gue bilang. Di mid game ini sangat menjadi penentu. Dan ke arah belakang. Wow. Cewek! Cewek. Tidak terdeteksi. Pergerakan high. Iya. Satu tembakan Rainer Betul. saja. Karena tertrigger juga dengan ada dive yang dilakukan oleh seorang Kabuki ya. Dan tapi kali ini di arah Turtle-nya Kairi berhasil untuk mendapatkan objektif yang kedua. Itu udah dipaksa sama si Fluffy, sadar nggak? Dia pakai 949, Iya. udah diem. Dia paksa pakai Petrify. Dia paksa dikira bisa menyelesaikan, tapi ternyata Retribution yang sudah dipakai tadi tidak berhasil mendapatkan purple-nya. Mendapatkan karena Turtle. Spectre digunakan altar kali ini, tapi tidak ada team fight sama sekali. Informasi telah diberikan. Dan hati-hati, Godiva masih punya I'm Offender. Yes, dari etapnya juga sekarang dengan Festival of Blood yang dibawakan oleh Kabuki, dia punya basis. Ini masih tarik ulur sih buat Onyx ini, karena dari Onyx ya mereka tahu kalau gold lane mereka ini sedang diganggu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain, yaitu bertarung di area dari Turtle. Wah, itu. Altar turret di arah middle juga udah hancur, udah dicicil-cicil dengan Renner yang dipegang oleh seorang Hai. Ini cukup mahal satu altar turret di middle, mempersempit kembali zona farming dari seorang Kairinya. Di arah atas sudah mulai terjadi adanya perkumpulan warga Aura Fire. Coba untuk mengkomit ke arah seorang Kairika sendirian, tapi Drian udah ada di belakangnya. Bakal coba untuk dive lagi, Amo Pendant kena 2 orang dan juga ada 1 buah Alekto final blow menuju ke arah belakang sana, tapi Kairi masih bisa bertahan. Tapi Godiva kali dalam ancaman akan diselamatkan, tapi Kabuki is coming. Ada sebuah gold altar yang menyelamatkan peperangan dan bahkan tidak terjadi adanya kematian untuk Onyx Esport. Hanya ada Godiva yang tumbang. Tornpat Memory kali ini membuat seorang Godiva hilang dan lupa ingatan. Tapi hai, surprise attack, gagal dan bahkan hai harus tumbang kali ini. Happy birthday kali ini yang dilakukan oleh seorang hai. Surprise yang dilakukan, gak berhasil. Surprise attack Bapak Ibu. Tapi ternyata Kairi tetap bertahan dan langsung pulang. Ya, mungkin kalau Assassin bisa tumbang. Iya kayak tadi ya. Yes, tapi itu pakai Ethereal Fighter yang punya pastinya durability yang jauh dibandingkan dengan Assassin sendiri.
Dan Fluffy di sini dengan item defense-nya dia Benedetta Defense. Bawa Petrify, bawa juga dari Festival of Blood. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan, ini udah menuju ke arah mid game. Tandanya para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah memiliki capability untuk menumbangkan seorang Kabuki. Dan itu jangan sampai mereka lupakan. Lihat di arah Sophie, lihat terlalu kuat Samu HT, menang semua defense yang diberikan oleh tim Aura Fire. Melakukan sedikit distraction, tapi tampaknya belum terlalu impactful. Tidak mau terlalu terburu-buru di sini. Iya, masih mencoba untuk tarik ulur aja. Mengingat kalau kita lihat di sini dari segi networknya juga nggak yang berselisih terlalu jauh gitu ya. Masih solo tapi ternyata Drian yang menjadi satu target bagi seorang Kabuki masih bisa mundur. Dan Kabuki kali ini bakal coba untuk objektif lagi kepada Lordnya yang pertama. Lord yang lebih hands tapi Fluffy udah mencoba zoning out pergerakan dari Onyx Esports untuk maju ke arah Lord pitnya. Dan akhirnya terreset begitu saja. Buset, tadi lihat Kabuki set jadian. Waduh. Gimana Bang Wawa? Bisa sih, untuk mengusir juga ke belakang. Sembari mereka sekarang sedang melakukan untuk setapan yang berbeda. Cuman dari Onyx ini mereka dipaksakan untuk melakukan team fight karena Samu HT ya kita tahu ini Maja yang selalu bisa juga untuk menargetkan bagian belakang. Jadi untuk sebentar waktu Hai harus bisa jaga positioningnya jauh-jauh dari Samu HT. Jangan sampai terlalu dekat. Oke, jangan sampai terlalu dekat dan sampai ada sedikit ketertinggalan pun para pemain dari tim Onyx karena mereka kalau mau pulang barengan. Karena ini kalau satu aja ketinggalan atau nggak terlihat sendirian, ini Kabuki langsung insting membunuhnya tinggi sekali. Ya, apalagi Ivan nih mobilitasnya tinggi banget ya. Dia bisa maju juga mundur dan begitu cepat. Kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk diacak-acak lagi dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Tapi kali ini bakal ada kontes 100.000 tapi Kabuki berhasil untuk menyelamatkan Lordnya. Tapi di sisi lain Fluffy dia berhasil untuk ditumbangkan. Godiva menjadi target selanjutnya dan ditumbangkan di tangan seorang Boost. Dua member hilang dari Aura Fire. Oh my god, Lordnya bersama mereka menyisakan dua orang yang tumbang. Kabuki escaping sekali sempat Samu HT melakukan zoning out. Bahkan Kabuki still survive. Kabuki masih bertahan dengan kabelnya. Melihat Onyx Esports, dia ngedive ke semua para pemain dari tim Onyx Esports. Nggak ada takut-takutnya. Apa itu takut? Kabuki tak kenal takut. Lucky Fearless. Waduh, laki gitu ya. Lagi ya, tapi sejauh kita melihat juga Onyx Esports meskipun mereka harus kehilangan objektif dari sisi Lordnya, dari goldnya ini masih tetap sama ketika kita melihat ya udah sama-sama hilang dari turretnya juga. Dan turret defisit nih, defisit 3 buat Onyx Esports, tapi goldnya cuma 1.500. Oke, one by one situation di bottom lane. Fluffy versus Kairi. Damage dari seorang Fluffy terlalu sakit membuat Kairi harus putus ke arah belakang dengan ada Lord di sana. Berhasil di-clear dengan cepat dengan pakai darah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap harus kehilangan satu inner turret. Nah, di sini pergerakan Fluffy membayang-bayangi pemain dari tim Onyx itu cuma untuk menutup supaya mereka memastikan akankah di arah top lane tetap dapat dan bisa di-push. Tapi nampaknya Onyx sadar akan hal itu. Lihat, mereka langsung kerahkan 2 player dari tim Onyx Esports di arah top lane. Macro play yang sangat kuat untuk mencoba setidaknya meminimalisir turret-turret yang dipecahkan. Walaupun mereka tetap harus kehilangan turret di arah bottom lane. Iya, satu inner Tapi turretnya. mereka udah duduk base. Iya. Nah ini mungkin perputarannya ya cuma datang dari, ini defisit 2.500 ya. Dari 5 turret yang hilang dari Lordnya. Karena semuanya bisa diantisipasi juga. Dari item gamenya sendiri full defense item untuk Fluffy. Karena dengan unbending wheel yang dipakai oleh dia. Jadi bukan Festival of Blood ya. Jadi dia gak ada faktor regen HP-nya nanti. Lebih mengandalkan untuk mendapatkan damage, terima damage dari lawannya. Iya. Bukan ngasih damage buat si Fluffy. Yes. Dipaksa terus. Makanya dari tadi tuh mereka tuh sebenarnya udah mencoba untuk menyusun gimana caranya mereka itu tidak diambil sebanyak mungkin dari turretnya. Tapi tampaknya memang nggak bisa. Bakal coba ke arah depan. Samu HT coba untuk menggunting. Ini Samu HT bakal target selalu ke arah Vesager karena dia bisa menutup pergerakan Vesager. Di-reset terus sang Boots. Bakal tim 4 tampaknya di sini. Samu HT sudah melakukan play kick ke arah belakang. Ke arah Vesager. Informasi telah diberikan. Genderang perang telah terbunyi. Tapi Kairi mencoba untuk memasak keributan. Fluffy menjadi pilihan utama dan ternyata oleh Tomano Fluffy petrified. Itu dia. Lihat sepanjang jalan kenal semuanya terdiam. Gak ada yang bisa bergerak tapi Chapter didapatkan. Kabuki down. Boots berada dengan tepat dan bahkan Boots masih mau lebih. Boots menjadi tameng utama tim Onyx Esports kali ini. Wow, Demonic Force yang selalu tertrigger kali ini. Boots berhasil untuk mengacak-bacak setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan satu outer turret di arah middle menjadi kompensasi. Begitupun dengan tumbangnya Kabuki. Untuk pertama kalinya shutdown didapatkan. Mahal. Yang dapetin cewek Iya. masalahnya. Bukan siapapun romer atau mid lane-nya. Ya, dan juga dari skema permainan yang sekarang di mana untuk di mid game, late game satu momen saya berbuat kesalahan itu bisa kebalik semuanya. Ya, Dan itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi dan itu cepet banget.
Dan ini yang harus bisa dihindari oleh Aura Fire sekarang. Leading mereka yang tadinya ada di early lumayan, sekarang udah mulai bisa dikejar oleh Onyx Esports. Mereka sudah mulai mampu untuk mengimbangi juga. Yang sebenarnya ya Onyx Esports mereka nggak tertinggal terlalu jauh karena Kairi ini nggak ke pick up sama sekali meskipun nggak dapetin point kill juga. Tapi dia punya sisi impact adalah ngasih assist buat teman-teman yang lain. Oke. Tapi kalau kita lihat dari damage deal ini Kabuki masih agak cukup jauh dan tinggi banget. Di 43.000 berbanding jauh dengan Kairi yang berarti 29.000. Ini nampaknya efektivitas dari seorang Kabuki ini benar-benar sangat mahal. Dan bahkan Kairi sebagai jungler dari tim Onyx aja, dia nggak bisa masuk setinggi itu damage-nya. Dan bahkan lihat para pemain dari tim Onyx Esports, Kairi selalu juga depan. Ini gue nggak tahu ya. Kairi ini terlalu berani atau memang dia sengaja baiting. Karena menurut gua ada Lord King dia terpick off. Itu bisa saja loh. Bahaya, Ada bahaya ada banget. Petrify dengan Alistovana Ball, damage yang cukup burst, dia nggak punya immortality. Drian untuk memaksa masuk ke dalam itu bakal riskan. Bahkan mengeluarkan banyak cara untuk melindungi Kairi dan bahkan akhirnya mereka kehilangan soft kill. Iya, bahaya banget ya. Tapi kali ini Lordnya yang kedua yang udah enhance dari bakal coba. Tapi lihat I'm offended kena 2 orang sekaligus dan retribution on point dari seorang Kabuki berhasil mengamankan Lord yang kedua. Tapi di sisi lain Boostnya juga berhasil ditumbangkan. Ada third part memory tapi terbagi kepada 4 orang dan bahkan belum ada satu nyawa pun yang tumbang dari Aura Fire. Bakal coba dikejar tapi dari Onyx Esports memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah kehilangan 2 player. Begitupun dengan adanya Lord yang harus dilalakan ke tangan teman-teman dari Aura Fire. Kabuki kali ini berhasil membayar retributionnya dan lihat para ladies dari tim Onyx mereka sudah pegangan tangan. Udah mulai deg-deg karena Lord kali ini cukup penting ngomong Wawa. Ya sih ini Lord yang penting banget dan tadi Lordnya langsung diinisiasi karena melihat dari posisi Samohati yang sangat jauh sekali. 4 lawan 5 di arah dari Lord yang ini membuat ya udah dari Aura mereka langsung inisiasi mereka dapetin Lordnya juga. Sedangkan Samohati cukup terlambat untuk bisa masuk karena 3 teman dia sudah langsung terpick up terlebih dahulu. Tadi kena knock up Lord juga ya. Yes, tapi kali ini bakal coba dipaksakan menuju ke arah mid turret. Kabuki menuju di arah belakang. Belum masuk ke arah belakang. Fluffy terlalu dalam menuju ke arah base turret yang berhasil dipecahkan di arah bottom lane oleh seorang Bapak Lord yang terhormat Al. Iya, tapi kali ini masih cukup di defense juga. Satu base turret di arah tengah bakal coba untuk dipertahankan. Tapi lihat, Hai dengan Renner-nya dengan begitu cepatnya menghancurkan juga satu base turretnya. Masih coba untuk mempertahankan defense-nya dilakukan. Kali ini Kabuki dive in, dive out, cewek! Cutthroat is on point! Cewek tumbang di tangan Kabuki. Tapi kali ini kalau terjun sudah dibuka. Godiva menjadi target. Tapi Hai menjadi sebuah bayaran bagi Onyx Esports. Oh my god, lihat Kabuki freestyle di arah belakang dan bahkan mereka harus mundur kembali. Godiva down dengan ada Conceal mencoba untuk kabur dan berhasil. Godiva lagi-lagi berhasil kabur dari terkaman sang landak Hal. Wow. Defense yang cukup baik juga. Tapi Godiva akan gak bisa selamat. Tapi ingat, Godiva adalah seorang roamer. Dia punya item defense yang cukup juga. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Samohati walaupun ada Thunderclap masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Godiva. Yes, dan bahkan tadi yang mencoba dipaksakan oleh tim Aura, untungnya mereka agak sadar. Mereka mundur dibandingkan mereka terwipe. Mereka terkena comeback, itu lebih bahaya lagi. Walaupun nggak langsung one straight tapi mereka pasti bisa untuk dapetin turret 2 turret di arah depan sana. Yes, dan ini Fanny Kabuki untuk statistik dia di season yang ke-9 kemarin ya. Jadi average skill-nya ada di top 9. Dan kill participation-nya sih yang harus kita lihat di sini karena memang secara kill participation dia ini selalu bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Bahkan dengan sekarang juga 12 poin kill yang dikoleksi Aura Fire, dia sudah ada 10 kali kan. Oke. Lihat permainan yang dimainkan oleh Kabuki. Sekarang dia dengan adanya permainan yang udah menuju ke arah late game, dia sadar dia nggak bisa lagi ngebuka di depan. Iya. Dia nggak bisa lagi barbar, tapi I'm offended dikeluarkan. Samohati dipaksa begitu saja. Mencoba untuk dipukul mundur. Coba sedikit di poking. Kalau misalnya ini dapat, ini bakal cuan banget. Tapi waktunya terlalu lama. Sprint bahkan sudah di pop up. Yang sudah ditandakan. Samohati tidak bisa ke arah belakang dengan maksimal lagi. Iya, nggak ada sprint lagi ya untuk melakukan aksi pelarian diri. Tapi Fluffy di sisi lain, third part memory masih belum cukup juga. Count out, tapi Kabuki down di tangan seorang cewek. Dengan adanya Lord yang muncul, nggak ada Kabuki untuk 40 detik ke depan. Bukan itu masalahnya, lihat Boot. Dia udah nge-poking. Cewek ke arah belakang, almost down. Dan lihat tidak ada lagi darah taman untuk seorang cewek. Boot udah nge-poking. Ini tandanya team fight akan coba dipaksa. Hai. Oh my god, tidak ada Malefic Terror. Samohati mundur dan bahkan Drian memaksa ke arah depan. Dan kelihatan hilang. Wind of Nature. Gak bisa menutup pergerakan dari seorang Boot. Pentagon seorang diri. Kali ini udah Black Juice ke arah depan. Dan Fluffy mencoba
oleh Drian. Drian out! Ditukarkan 2 untuk 1. Meanwhile di sisi sebaliknya, Kairi melihat sedikit potensial yang besar untuk mendapatkan 1 lawan dengan retribution-nya. Kairi berhasil mengamankan Lord di menit ke-18 dan Godiva kali ini bukan menjadi korbannya, tapi Fluffy lah korbannya. Rian juga waktu spawnnya nggak lama, 3 detik dia udah muncul lagi. Iya, dia kena orbsnya. Iya, orbsnya. Dia punya stack. Dan akhirnya membuat 2 member hilang dari Aura Fire. Itu pun ada Lord yang didapatkan oleh Onyx Esports, tapi dari itemization, silakan Momo. Yes, ini udah mulai berimbang sebenarnya untuk itemnya sendiri dan Onyx Esports. Mereka berhasil untuk mendapatkan tempo karena tahu tadi tanpa adanya Kabuki, gak ada retribution untuk Aura Fire. Oke, gak ada retribution tapi lihat opung bawah sang naga dari Fatopatnya udah mulai dikerangkeng. Kairi retribution yang gak berhasil, masih diamankan oleh Hai. 2 belah pihak gak ada yang berhasil dapatkan 1 buah retribution, tapi bukan itu masalahnya. 3 laning phase dari Onyx Esports yang mungkin tadi kalah laning di top dan bottom, mereka tergorong dalam Oke, dan Lordnya juga udah nge-charge salah satu inner turret di arah middle yang bakal dihancurkan begitu saja di tangan Onyx Esports yang sekarang dari segi networknya udah berbalik unggul. Menit ke-20 segera datang dan kali ini dari Onyx udah mendapatkan objektif demi objektif untuk mengejar ketertinggalannya. Yes, betul sekali. Mereka tetap masih bisa sedikit bernafas dari tim Onyx Esports. Iya, tapi pasti minusnya ya. Tanpa ada best turret di sini Onyx Esports mereka lebih tertekan. Dan ini kita masih harus menunggu juga Lord berikutnya yang bisa muncul lagi, yang bakal diadu, bakal dikontes karena Aura Fire tadi mereka harus kehilangan Lord secara sia-sia juga. Dan untuk team fight yang terjadi, Onyx Esports mereka berhasil untuk memancing Aura Fire melakukan team fight dan ke-pick off 1 demi 1 pemain-pemain Aura. Betul. Melihat adanya seorang Samohate yang udah mulai capable seorang diri, dia akan memposisikan dirinya sebagai split pusher tuh, lihat tuh. Dia bakal coba untuk dapetin celah-celah kecil yang dimiliki dari para pemain dari tim Aura Fire. Dengan adanya Lord seperti ini, Lord yang nanti udah di-evolve, ini bakal berat banget Aura Fire kalau dia nggak maksa team fight ataupun minimal dia nggak dapetin Drian. Bahaya banget. Cewek sekarang, ini pasti dijaga dengan ketat. Iya. Altar udah dibuka untuk seorang cewek, karena ini salah satu ujung tombak Onyx Esports. Tapi aku suka banget posisi dari Samohate itu nggak bakal ada yang menduga sama sekali dia ada di sana. Iya, bener banget, dia sama hati. Ke arah depan, dia bakal coba tarik siapapun. Retribution Soft memory. Immortality pecah. Dan Kabuki lihat hanya memancing keributan. Breakdown! Altar! Kabuki merespon. Tapi lihat Rian lebih cepat menggunakan altarnya. Masih mau lebih. Di arah belakang. Coba di cover. Fluffy mencari di mana cewek. Di mana mencium bau udara yang tersisa. Tapi ternyata udah tidak ada. Iya, cewek masih sempat untuk melarikan diri. Namun Fluffy begitu haus darahnya akan seorang cewek dan 15 detik menuju Lord yang ketiga. Lord yang udah evolve akan hadir. Gue tahu banget sih Kabuki ini peka banget orangnya. Ternyata Samohate tersisa 1 part darah terakhir. Masih selamat. Recall dikeluarkan. Di sisi sebaliknya Kairi menangkap Fluffy di depan sana. Knife for knife udah tidak ada knock out try. Dan bahkan Kairi memaksa Fluffy mengeluarkan Alex Sovine blow-nya dan retribution di tangan dari seorang Kabuki. Tapi pertanyaannya satu, apakah itu worth it ketika adanya Lord Evolve kali ini? Wow, oke, itu agak sia-sia sebenarnya. Iya, Dan makanya. kalau Onyx Esports mereka mau maksa buat dapetin Lord ini, mereka bisa banget. Sekarang, Untuk melakukan team fight. Tapi sekarang, Yes. mereka nggak boleh lagi untuk menunda-nunda. Oh my god, cewek. Immortality pecah. Kabuki versus everybody. Kabuki freestyle dulu, bos. Berhasil membayarkan tunai retribution yang dia pakai. Wow. Ke arah belakang dan memaksa untuk Onyx Esports gak melakukan Lord karena informasi masih udah didapatkan juga. Dan kali ini dari retribution seorang Kabuki udah ready. Yang dimana kontes di arah Lord ini gak bakal bisa untuk terhindar. Dibayar sama dia. Bayar. Soalnya tadi tuh calculate-nya sebenarnya itu kayak enggak worth it sebenarnya. Iya. Dan itu adalah buying time yang bagus banget. Karena melihat tadi retribution yang sudah dipakai, otomatis ini Lordnya harus diberikan waktu. Jangan sampai Onyx Esports langsung datang ke sini. Iya. Yes. Flavian. Di reset. Tadi zoning, Kabukinya ke belakang. Kabuki ngedive. Iya. Walaupun riskan ya, tapi dia mungkin pede karena dia punya immortality ya. Lihat, lagi-lagi Wah. cewek menjadi bilang utama. Sampai flicker ke arah belakang. Kabuki bener-bener menargetkan dirinya terhadap seorang cewek. The most wanted person dari Onyx Esports kali ini. Iya, kayaknya di Kabuki cuma ada aimnya cewek doang nih ya. Hanya cewek aja yang bakal di-lock terus-menerus. Kali ini Kairi bakal coba untuk memberikan damage kepada seorang Fluffy. Masih terbangun immortality juga. Gak gentar ada seorang Fluffy, tapi lihat Bootsnya yang udah mulai kehilangan HP-nya. Lordnya terreset lagi, diulur lagi, ditarik ulur dari kedua tim. Menit ke-23 sekarang udah berlangsung. Ini masih Onyx yang rugi.
Masih ya, karena dari Aura Fire ini dengan hilangnya base turret ya, mid dengan bottom lane buat Onyx Esports, mereka bisa smooth. Fanny yang kita tahu mobilitasnya tinggi, Benedetta juga mobilitas tinggi. Tadi aja dia ke base ya, ke Oke, cewek. tapi lihat di sisi paliknya, Alsofana sudah dikeluarkan Retribution, apakah berhasil diselamatkan dan ternyata Kabuki membayar tunai kesalahan yang sebelumnya. Menuju ke arah garis depan, fokus ke arah Fluffy tertadi Immortality down. Coba diselamatkan dan ternyata Night for Night gak bisa menyelamatkan Kabuki. Dan sama Godiva, Fluffy. Dua player hilang dari Aura Fire menjadi sebuah bayaran untuk kehilangannya seorang Lord, tapi ada yang sedikit-sedikit. Lagi-lagi Kabuki menuju ke arah seorang cewek, kali ini skill Kepo, Wind of Nature masih menyelamatkan diri dari seorang cewek. Dan Samo Hate udah bersiap, gak ada energi. Ternyata tiba kali tidak akan tumbang, satu hit terakhir lagi. Kabuki masih bisa selamat. Betapa pesnya tangannya, dia beli sambil loncat sama Wawa. Kesempatan yang terbuang tadi, tapi itu karena skill dari pemain. Gila, gak ada di otak gua tuh. Itu langsung dapat ada absorb damage. Hilang, gak jadi dia tumbang. Immortal juga gak pecah kan tadi. Minus 1 jantung adik-adik. Minus 1 jantung ya. Wow. Ya, itu purely mekanik banget. Mekanik, high mechanical. Dia sambil belanja bro. Sambil belanja. Itu sambil menyelam. Ngedodge ya kan? Iya. Lagi jalan sambil check out. Iya. Ini sambil menyelam minum jelly-jelly. Waduh. Tapi balik lagi ini reset ya. Reset yang kita tahu biasanya nih semakin lama Onyx Esports mereka jauh lebih kuat juga. Cuman mereka sekarang problem dari Onyx adalah mereka harus berhadapan dengan mobilitas dari Aura Fire. Ya itu dia Samo Hate yang akan menjadi satu tujuan dari seorang Kabuki. Tapi lagi-lagi cewek terkena damage yang cukup menyakitkan. Kabuki selalu cewek. Masalah cewek udah ditutup sama semua pemain tim Onyx lainnya. Tapi ternyata tetap aja dia bisa Tetap dilewatin. aja. Dan lihat, damage skill dilakukan Kabuki hampir mau 100.000. Sedangkan dari Kairi masih terpaut jauh. Kairi nggak bisa ngedash ke dalam pun. Dia masuk ke dalam dikit, udah diikat kakinya sama Vesager. Apalagi sekarang Ada Godiva. dan Godiva di depan sana. Samo Hate mencoba untuk di take down, all out. Tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Ternyata dia hanya untuk memukul mundur Samo Hate. Lagi-lagi pressure dan tekanan itu lebih ke arah gertakan yang dilakukan oleh sang naga. Di roar, tapi ternyata nggak berhasil. Iya, ini 2 bahkan 3 player yang kita lihat dari hero jarak dekat ya, hero melee ini nggak bisa yang langsung masuk ke belakang. Ingat ada ammo pendek dari Godiva. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Mereka lihat dengan adanya Samo Hate sprint, apa yang terjadi? Bakal coba dipasang. Wind of Nature telah di-pop up dari seorang Hai. Informasi telah diberikan, nampaknya kedua source yang dimiliki dari Onyx dan juga Aura ini agak terbuang. Yang satu sprint, satu Wind of Nature. Sama-sama hilang. Tapi Sama-sama sebenarnya dan cewek juga dia juga tergolong cukup pasien. Tadi kan waktu diserang Fanny dia sempat buat beli Wind of Nature. Iya. Iya kan Itu yang ada pas. di top lane juga. Jadi ini sama-sama kuat dari sisi macro play-nya, micro play-nya juga jalan. Tinggal siapa yang fokus untuk Lord yang sekarang. Karena ini Lord yang terpenting, siapapun yang dapat bakal ngebalikin keadaan. Gue setuju sih, misfocus itu bukan hanya berarti team fight ya, tapi juga sebuah keputusan team fight-nya. Apa yang harus dilakukan, maju mundurnya atau ngelepasinnya. One by one situation Kabuki. Dengan spam yang dilakukan, life steal yang masih terlalu tinggi, informasi telah diberikan. Tandanya, dengan Kabuki di arah top lane, mereka bisa paksa team fight di arah bottom. Ini bakal bisa dipaksa team fight kalau Vesager tidak mundur lebih dalam lagi. Karena terlalu offside dengan posisi yang terbuka, Kabuki masih harus jauh lagi jalan ke arah depan. Dan di sebaliknya, malah Hai sudah melakukan poking terhadap Lord. Yes, Lord 2 bar terakhir yang nampaknya akan didapatkan oleh tim Aura Fire dengan free kali ini. Tidak ada team fight sama sekali dan of course, Kabuki berhasil menyelamatkan satu buah Lord. Spraydown dikeluarkan, tembakan peringatan, gak ada lagi Spectral Altar. Dan ini informasi yang diberikan Kairi, hampir terperangkap, tapi nampaknya dia masih bisa mundur. Oh, ini udah informasi penting banget. Gak ada Cloud Altar. Ini Onyx Esports harus mundur terlebih dahulu mengingat Lord yang sudah evolve akan muncul pastinya. Tersisa satu base turret di arah top lane yang menjadi benteng pertahanan mereka juga. Kalau coba untuk bersih-bersih terlebih dahulu Fluffy dengan Benedetta. Mobilitasnya cukup tinggi juga tapi cewek tertarik dari ammo pendek sekali. Tapi bakal ada satu backupan. Elektor pada belum menuju ke arah belakang. Godiva gak mau melakukan hal yang lebih lagi. Tapi Boot berada di lini terdepan bagi Onyx Esports. Akankah satu di backcourt mengembangkan seorang Fluffy dan Billy Raja? Immortality dari seorang Fluffy down kali ini. Tapi Boot juga gak cukup sustain. Oke, Hai, depan sana immortality-nya pecah. Lihat di turretnya. Tersisa seorang cewek menahan Lord yang besar dan gagah di depan sana. Para pemain dari tim Onyx akhirnya mundur, tapi ternyata Kabuki kamu tinggal diam. Kabuki mau lebih. Kabuki hampir terjatuh. Tidak ada seorang pas memori dan ternyata Lord dengan cepat selesai kalau permain dari
game Onyx Esports. Onyx Esports mereka masih bisa menahan dan bahkan mereka menumbangkan seorang high. Kyrie dapetin fans dan oh my god, tiga hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk bermain dari tim Aura Fire karena Kabuki bukan high ground defender, tapi Kabuki punya celah untuk melakukan split push. Apakah ini akan dilakukan oleh seorang Kabuki, Om Wawa? Ya, ini berat banget ya, dan ini yang selalu kita bilang bahwa ketika sudah masuk ke dalam late game seperti ini, 70 second untuk respawn time adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali. Dan dari Onyx, mereka bisa sebenarnya untuk langsung maju juga, cuman pastinya ada Fanny yang bisa motong juga, jadi Tapi mereka nggak bisa keluar. ini mereka bakal coba dipaksa sih. Minimal kalau mereka nggak dapetin base turret, mereka dapat inner turret aja satu. Iya. Cicil. Soalnya minionnya juga yang kepres dari 3 lane yang berbeda untuk Onyx Esports PR banget untuk dibersihkan. The Iya. Super Minion. Dan ini dia versatility seorang cewek di season 9 apa Wawa. Ya, dia adalah pemain dengan damage yang besar banget, apalagi dengan Brody yang dipakai. Yes. One of the best lah. Oke, Hai sudah kembali ke lane of down. Kotsel telah dikeluarkan menuju ke arah bottom lane. I'm of Energy dikeluarkan dari Godiva, tapi lihat Hai-nya sekerat tumpah. Salvo AT. Mencoba dipaksa, dikejar begitu saja. Bangun sekarang Brand. Sang Naga gagal membalaskan dendamnya. Sang Naga harus tunduk ke landak lagi untuk kedua kalinya. Oh, Duri Strike landak push. masih terlalu tajam untuk dibakar oleh Aura Fire. Sang Naga gagal membalaskan dendamnya. One strike push yang dilakukan dengan sekejap mata. Sebenarnya serangan surprise juga. Kenapa aku bilang surprise? Secara gerak-gerik mereka nggak mau one strike push. Iya. Iya kan? Tapi ketika ada celah Tapi dipaksakan. ada satu kalimat gak sih? Buah dari kesabaran. Buah Buat dari Onyx. Sabar buat defense, tarik ulur lagi. Iya, karena mereka masih bisa nge-defense. Mereka cukup tenang. Oke lah, memang ada mobilitas dari tim Aura Fire, tapi dari Onyx mereka bukan nggak bisa tumbangin. Mereka